Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDB 9 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul The Role of Proteins in Blood Clotting. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putu Ayurni Sudewi dengan 3 digit name terakhir 212. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Nah, adapun pendahuluan yang akan kami bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Latar belakang. Keberlangsungan hidup makhluk hidup dijaga dan dibantu oleh organ maupun molekul-molekul kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Salah satu komponen penting yang ada pada dalam tubuh semua makhluk hidup, termasuk manusia, adalah darah. Darah berfungsi untuk mengangkut sel darah merah agar tetap berada dalam sistem peredaran darah dan mengandung pigmen pengangkut oksigen, hemoglobin. Nah, saat jalur vaskularisasi rusak, bahkan berkontak dengan lingkungan seperti terjadi luka, salah satu respon tubuh adalah untuk menutup jalur aliran darah tersebut dengan kontak luar. Nah, proses penutupan luka tersebut adalah pembekuan darah atau hemostasis. Proses pembekuan darah terdiri dari serangkaian reaksi enzimatik yang melibatkan protein plasma atau disebut juga faktor koagulasi, fosfolipid, dan ion kalsium. Protein penting yang terdapat dalam plasma darah yaitu ada albumin, globulin, dan protein pembekuan yaitu fibrinogen. Halo, perkenalkan nama saya Natania Fernanda Herianing dengan NIM 23025111207 dari SGD B9. Saya akan membacakan rumusan masalah pada student project ini. Rumusan masalah pertama, apa yang dimaksud dengan protein? Kedua, bagaimana struktur dari protein? 3. Bagaimana tahapan proses hemostasis dan trombosis? 4. Protein atau faktor-faktor apa saja yang terlibat dalam pembekuan darah dan fungsinya? Nomor 5. Apa saja macam penyakit yang diakibatkan oleh abnormalitas dalam proses koagulasi darah? Lalu untuk tujuan penulisan, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami definisi dan struktur dari protein. Nomor kedua, untuk mengetahui tahapan proses hemostasis dan trombosis. 3. Untuk mengetahui macam penyakit akibat abnormalitas dalam proses koagulasi. Lalu, untuk manfaat penulisan, manfaatnya bagi penulis, student project ini digunakan sebagai salah satu bentuk penugasan pada blok biomedik 1 serta sebagai sumber edukasi. Yang kedua, melatih kemampuan literasi melalui pencarian informasi berbagai sumber terpercaya seperti artikel, kesehatan kementerian, dan jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman penulis terhadap materi biokimia pada tubuh manusia, terutama mengenai peran protein dalam pembekuan darah. Nomor 4, menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya tulis. Lalu manfaatnya bagi institusi, yang pertama memberikan tambahan pengetahuan terutama mengenai peran protein dalam pembekuan darah. Nomor 2, sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkini melalui referensi materi biokimia. Lalu, sebagai bahan pembelajaran serta referensi yang dapat dikembangkan kepada mahasiswa. Lalu yang keempat, sebagai tambahan literatur yang berkaitan dengan protein dan pembekuan darah. Lalu, untuk manfaat bagi khalayak umum, yang pertama adalah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang proses penting dalam tubuh manusia, yaitu pembekuan darah dan peran protein di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Michael Alfonso dengan 3 digit NIM terakhir 210. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari protein. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang memiliki banyak peran penting dalam tubuh. Protein berperan dalam sebagian besar pekerjaan di dalam sel. Protein sendiri terdiri dari ratusan hingga ribuan unit yang lebih kecil yang disebut asam amino, yang akan saling berikatan dan membentuk ikatan peptida, yang merupakan reaksi dehidrasi.
atau melepas molekul air. Ketika banyak asam amino saling berdekatan, maka akan terbentuk polipeptida atau protein. Nah, terdapat 20 jenis asam amino yang dapat dikombinasikan untuk membentuk protein. Perkenalkan, nama saya Paramasya Utomo dengan NIM terakhir 227 dan hari ini saya akan mempresentasikan materi struktur protein. Jadi protein yang memiliki berbagai fungsi juga memiliki berbagai struktur. Struktur yang beragam ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier, dan keempat kuartiner. Next slide. Struktur primer dari protein ini terdiri atas backbone berupa gugus amino dan gugus karboksil yang berulang-ulang. Backbone ini akan mengikat side chain berupa asam amino yang membentuk sequence unik. Next slide. Selanjutnya ada struktur sekunder. Struktur sekunder dari protein merupakan pola spasial dari backbone protein yang terbentuk karena adanya ikatan hidrogen antara grup amida NH dan juga gugus karboksil CO. Protein yang memiliki struktur ini biasanya memiliki bentuk alpha helix atau beta sheet. Selanjutnya ada struktur tersier. Berbeda dengan struktur sebelumnya, struktur tersier ini dipengaruhi oleh sifat asam amino. Asam amino yang bersifat polar atau hidrofilik akan berada di bagian eksternal, dan kebalikannya untuk asam amino yang bersifat non-polar karena dia bersifat hidrofobik. Struktur ini juga dapat tercapai karena adanya ikatan non-kovalen seperti ikatan ionik, ikatan van der Waals, dan juga ikatan hidrogen. Dan juga terbentuk dari ikatan kovalen seperti ikatan disulfida. Protein yang memiliki struktur ini biasanya dibagi menjadi 2. Protein globuler yang bentuknya bulat dan compact seperti enzim, dan juga protein fibrosa yang bentuknya seperti filamen panjang yang kuat seperti kolagen. Selanjutnya ada struktur kuartiner. Struktur kuartiner ini tidak dimiliki oleh semua protein, hanya protein multimerik atau protein yang dapat membentuk suatu agregat bersama. Contoh dari protein yang memiliki struktur kuartiner adalah hemoglobin. Hemoglobin terdiri atas 2 subunit protein alpha helix dan juga 2 subunit beta sheet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Chani Carigita Maputri dengan digit NIM terakhir yaitu 219. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah tahapan-tahapan hemostatis. Mekanisme hemostatis adalah suatu proses penghentian pendarahan dalam pembuluh darah sehingga dapat menahan kehilangan darah yang sangat melampau. Jadi kelangsungan hemostatis ini juga dimulai dari mempertahankan proses keseimbangan antara pendarahan dan juga trombosis yang melibatkan beberapa komponen. Pada proses pendarahan maka terjadi kerusakan dinding pembuluh darah dan tekanan di dalam pembuluh darah lebih besar daripada tekanan di luar. Maka terjadilah dorongan darah keluar tersebut sehingga menyebabkan kerusakan. Terdapat juga tahapan proses dari hemostatis ini dimulai dari spasme vaskuler atau vasokontraksi vaskuler, terjadi pembentukan trombosit, hemostasis primer, hemostatis sekunder, dan fibrinolisis. Hemostatis akan dipertahankan keseimbangannya melalui mekanisme kontrol pembekuan darah dan juga fibrinolisis. Tahap pertama yaitu mekanisme vasokonstriksi vaskuler. Terjadi saat penekanan pada permukaan endotel yang mengakibatkan mekanisme spasm vaskuler awal terjadi. Jadi endotel tersebut akan menempel untuk menutupi pembuluh darah yang rusak. Mekanisme tindakan vaskuler ini biasanya belum cukup untuk mencegah total pengeluaran darah. Lalu yang kedua, itu ada mekanisme hemostatis primer. Pembentukan penyumbatan trombosit pada tahap hemostatis primer ini akan menempel pada kolagen-kolagen yang terbuka pada dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah yang rusak, dan juga trombosit tersebut akan melepaskan sebuah zat kimia yang memicu terjadinya pembentukan penyumbatan trombosit.
Hemostatis primer ini juga melibatkan sebuah tunika intima pembuluh darah pada trombosit. Jika terjadi pada pembuluh darah kecil, mungkin dapat menghentikan sebuah sistem pendarahan tersebut. Sedangkan terjadi pembuluhan darah yang lebih besar, masih diperlukan bantuan-bantuan operasi lainnya. Jadi mekanisme hemostatis primer ini tidak bertahan lama untuk melakukan pencegahan penghentian darah. Lalu yang ketiga itu ada mekanisme hemostatis sekunder. Jadi mekanisme hemostatis sekunder ini mekanisme yang terjadi dalam pembekuan darah yang akan diaktifkan dan membentuk sebuah fibrin jaringan yang kuat untuk menutupi luka pada pembuluh darah yang rusak. Jadi pada mekanisme hemostatis sekunder ini melibatkan sebuah trombosit dan faktor koagulasi yang akan mencakup terjadinya pembentukan jaringan fibrin. Faktor koagulasi adalah sebuah glikoprotein, sekitar berat molekulnya itu adalah 40.000. Jadi beberapa faktor koagulasi yaitu protrombin, faktor 7, 9, dan 10, serta memerlukan vitamin K dalam mekanisme sintesisnya. Terus yang keempat itu ada mekanisme fibrinolisis, itu terjadi penghancuran fibrin oleh enzim fibrinolitik. Mekanisme ini biasanya bertujuan untuk menghancurkan sebuah penghentian fibrin yang tidak diperlukan saat luka tersebut sudah terjadi penyembuhan. Tadi kan aku udah jelasin beberapa tahapan-tahapan itu secara terperinci, cuman supaya lebih padat dan jelas, itu terdapat tahapan proses hemostatis, yaitu yang pertama spasm vaskuler atau kontriksi vaskuler, dimana itu kayak tahapan awal saat terjadi permukaan endotel tersebut terjadi penekanan. Nah itu tuh yang membuat kayak pembuluh darah tersebut pecah, yang menyebabkan keping darah pecah. Jadi kayak tahapan awal untuk supaya terjadi penghentian pembuluhan darah itu di kontriksi vaskuler. Nah lanjut nih, karena kan kayak satu tahap itu nggak cukup ya, jadi kita lanjut ke dalam pembentukan trombosit. Nah pembentukan trombosit itu akan menghasilkan sebuah proses hemostatis primer. Nah hemostatis primer itu yang akan mengaktifkan dari keping darah pecah tersebut akan mengaktifkan sebuah tromboplastin atau trombokinase. Nah setelah dalam hemostatis primer tersebut akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu hemostasis sekunder. Hemostatis sekunder inilah yang kayak include sebuah koagulasi yang kayak protrombin, trombin, terus dimana untuk menghasilkan dari protrombin ke trombin itu diperlukan sebuah Ca2+ dan juga vitamin K. Nah itulah terjadi di mekanisme hemostatis sekunder. Nah lalu setelah hemostatis sekunder, terbentuklah sebuah mekanisme fibrinolisis. Mekanisme fibrinolisis itu yang terjadi pembentukan dari trombin ini akan mengubah sebuah fibrinogen menjadi fibrin. Jadi fibrinolisis itu adalah tahapan akhir yang kayak dia bertujuan untuk melakukan penghancuran atau penghentian fibrin tersebut, supaya karena fibrin tersebut udah nggak diperlukan lagi untuk saat terjadinya penyembuhan. Kayak gitu. Itu kayak tahapan jelas dalam atau singkat, padat dan jelas dalam mekanisme hemostatis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses trombosis. Trombosit biasa dikenal sebagai keping darah atau platelet, fragmen kecil dari sitoplasma megakariosit, dan mereka memegang peran penting dalam proses hemostatis dan saling terkait erat dengan elemen-elemen hemostatis lainnya. Trombosit biasanya beralih dari keadaan diam menjadi aktif saat terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Trombosit juga berfungsi untuk membentuk sebuah penutupan pada pembuluh darah pada kerusakan pembuluh darah dengan cara biasanya itu dia menempel pada bagian-bagian yang rusak atau adesi, memicu reaksi terjadinya pelepasan atau sekresi, bergabung dengan trombosit lain atau agregasi untuk membentuk sebuah gumpalan, dan yang terakhir yaitu aktivasi koagulasi. Tahap pertama yaitu tahap adesi. Jika terjadi luka pada pembuluh darah, maka sel endotel akan mengalami kerusakan sehingga jaringan ikat di bawahnya akan terbuka. Proses ini akan memicu sebuah adesi trombosit, di mana trombosit tersebut akan melekat pada permukaan-permukaan asing, terutama serat kolagen. Faktor von Willebrand dalam plasma berperan untuk memfasilitasi perlekatan trombosit pada jaringan di bawah sel endotel pada pembuluh darah. Jadi proses ini biasanya terhubung dengan kompleks glikoprotein yang ada di permukaan membran trombosit. Kenalkan, nama saya Sirma Limba Delasti dengan 3 digit NIM terakhir 209. Saat ini saya akan menjelaskan proses trombosis, yaitu reaksi pelepasan trombosis.
Pada proses ini mengakibatkan trombosit mengalami perubahan bentuk dari keadaan aslinya membentuk tonjolan-tonjolan yang memperkuat pelekatan. Dan pada saat yang bersamaan, trombosit akan melepaskan zat-zat seperti ADP, serotonin, dan terokboksan A2 yang akan mengaktifkan trombosit ini di sekitar area luka dan mendorong mereka untuk bergabung dalam proses penumpukan sebagai bagian dari penyumbatan. Proses selanjutnya adalah agregasi, di mana terjadinya gumpalan putih atau ikatan antara FWW, dan selama agregasi terjadi transformasi bentuk trombosit dari bentuk cakram menjadi bulat. Dan akibat perubahan ini, granula trombosit akan mengumpul di tengah dan pada akhirnya akan melepaskan zat-zat di dalamnya. Dan pada proses agregasi, trombosit itu menyebabkan trombosit menempel pada endotel dan membentuk penyumbatan yang dapat menutup luka pada pembuluh darah. Lalu proses yang terakhir adalah aktivasi koagulatif, di mana trombosit akan merangsang proses pembentukan serat-serat fibrin dan faktor internal dan eksternal untuk meningkatkan proses pembekuan darah. Mungkin itu saja dari saya, dan selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya. Baik dokter, izinkan saya melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madi Difabel Sastrawan dengan 3 digit NIM terakhir 221, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai protein atau faktor yang terlibat dalam pembekuan darah dan fungsinya. Pada submateri ini, saya akan menjelaskan mengenai respon fisiologis tubuh pada cedera endotel pembuluh darah sehingga menghasilkan rangkaian proses yang berupaya untuk mempertahankan darah pada sistem peredaran darah dengan pembentukan bekuan. Hemostasis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hemostasis primer dan hemostasis sekunder. Hemostasis primer menyebabkan pembekuan trombosit lunak, agregasi trombosit, adesi trombosit, aktivasi trombosit, dan melibatkan vasokonstriksi. Sedangkan hemostasis sekunder sendiri didefinisikan sebagai pembentukan fibrinogen menjadi fibrin, sehingga dapat mengubah trombosit lunak menjadi gumpalan fibrin yang keras dan tidak dapat larut. Terdapat 3 jalur koagulasi dalam hemostasis primer dan sekunder, yaitu jalur intrinsik, ekstrinsik, dan umum. Kemudian, apa saja definisi dari ketiga jalur ini? Jalur yang dapat merespon kerusakan internal endotel secara spontan disebut dengan jalur intrinsik. Sedangkan jalur ekstrinsik dapat diaktifkan karena trauma eksternal. Ketika jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik bertemu pada satu titik yang sama, maka jalur tersebut disebut dengan jalur umum. Kemudian, ada pun beberapa faktor pembekuan yang terlibat dalam proses ini, di mana penjelasan dari faktor-faktor pembekuan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, dokter. Baik, penjelasan berikutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanum Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir 214. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai 13 faktor koagulasi. Seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu terdapat 3 jalur koagulasi dalam hemostasis primer maupun sekunder, yaitu ada jalur intrinsik, ekstrinsik, dan juga umum. Pada jalur intrinsik, yaitu jalur yang dapat merespon kerusakan internal endotel secara spontan. Sedangkan untuk jalur ekstrinsik, yaitu jalur yang bisa diaktifkan karena adanya trauma eksternal. Ketika jalur intrinsik dan ekstrinsik ini bertemu pada satu titik yang sama dan melanjutkan koagulasi, itu disebut dengan jalur umum. Faktor pembekuan yang terlibat pada jalur intrinsik yaitu meliputi faktor ke-12 atau faktor Hegeman, faktor ke-11 atau faktor PTA atau plasma thromboplastisin antecedent, faktor ke-9 atau protomoplasti beta, dan faktor ke-8 atau plasmokinin. Selanjutnya, faktor yang terlibat pada jalur ekstrinsik meliputi faktor pembekuan ke-7 atau prokonvertin dan ke-3 yaitu trombokinase. Untuk jalur umum itu mendapatkan faktor pembekuan yaitu faktor pembekuan ke-10 atau protrombopinase, faktor ke-5 atau proakselerin, faktor ke-2 atau protombin, faktor pertama fibrinogen, dan faktor ke-13 yaitu fibrinase. Sedangkan untuk faktor pembekuan ke-4 atau kalsium adalah ion kalsium yang berperan dalam ketiga jalur tersebut. Untuk faktor 2, faktor 6, faktor 9, dan faktor 10 itu merupakan faktor pembekuan yang berfungsi sebagai protease serin. Untuk sebagian besar faktor itu diproduksi terutama di bagian hepatosit. Hepatosit ini bertanggung jawab menyediakan faktor pembekuan ke-13, ke-12, ke-11, 10, 9, 7, 5, 2, dan 1. Sedangkan untuk faktor ke-8 dan faktor ke-3 itu berasal dari sel endotel. Sedangkan untuk faktor ke-4 itu tersedia bebas di dalam plasma. Untuk faktor ke-5 ini diciptakan oleh megakaryosit yaitu yang memproduksi trombosit tubuh ya, dan juga berkontribusi dalam produksi faktor ke-5 tadi. Baik, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Albert Febrian dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 223. Di sini saya akan melanjutkan tentang contoh penyakit yang diakibatkan oleh abnormalitas dalam proses koagulasi.
Contoh pertama ada hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik langka yang mempengaruhi kemampuan darah untuk membeku dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan, yang merupakan protein dalam darah yang membantu mengendalikan pendarahan. Hemofilia diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hemofilia A dan hemofilia B. Hemofilia A adalah jenis yang paling umum, mencakup sekitar 80% kasus. Hal ini disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan 8, sedangkan hemofilia B disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan 9. Hemofilia biasanya diwariskan dari ibu ke anak laki-lakinya. Kelainan pembekuan darah ini diturunkan dan terkait dengan kromosom X. Hal ini karena terjadi mutasi pada gen X yang bertanggung jawab untuk memproduksi faktor pembekuan yang diperlukan dalam proses pembekuan darah. Hemofilia A dan B, keduanya merupakan kelainan resesif terkait gen X. Kedua gen ini mengatur faktor 8 dan 9 pada kromosom X. Gen faktor 8 terletak di dekat ujung lengan panjang kromosom X. Gen ini berukuran sangat besar dan terdiri dari 26 ekson, sehingga risiko terkena hemofilia A lebih tinggi. Protein faktor 7 disintesis di sel endotel dan sel hati. Gangguan pada gen ini dapat bermanifestasi sebagai penyisipan, penghapusan, dan inversi kromosom, yang mengakibatkan rendahnya kadar faktor 8 dalam plasma. Faktor 9 dikodekan oleh gen yang terletak bersama dengan gen faktor 8 di dekat ujung kromosom X pada posisi XQ26. Proses formatif seperti sintesis protrombin, faktor 7, faktor 10, dan protein C bergantung pada vitamin K. Gejala hemofilia dapat berkisar dari ringan hingga berat, bergantung pada tingkat faktor pembekuan dalam darah. Beberapa gejala yang umum terjadi adalah pendarahan berlebihan akibat luka atau cedera, sering mimisan, dan mudah memar. Pada kasus yang parah, dapat terjadi pendarahan internal yang dapat mengancam jiwa. Perawatan untuk hemofilia biasanya melibatkan penggantian faktor pembekuan darah yang hilang dalam darah. Hal ini dapat dilakukan melalui infus konsentrat faktor pembekuan secara teratur, yang dibuat dari darah manusia yang disumbangkan. Dalam beberapa kasus, terapi gen dapat digunakan untuk membantu tubuh memproduksi lebih banyak faktor pembekuan. Penderita hemofilia juga perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah pendarahan, seperti menghindari olahraga kontak dan berhati-hati agar tidak terjadi cedera. Dengan pengobatan dan perawatan yang tepat, penderita hemofilia dapat menjalani kehidupan yang normal dan sehat. Penting bagi penderita hemofilia untuk bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan mereka untuk mengelola kondisi mereka dan melakukan pencegahan. Baik, perkenalkan nama saya Rendania Rasman dengan digit NIM terakhir 217. Sekarang ingin menjelaskan penyakit kedua akibat abnormalitas dari proses koagulasi, yaitu ada trombofilia. Trombofilia sendiri adalah kondisi yang terjadi ketika pembekuan darah dalam tubuh meningkat sehingga darah menjadi mudah membeku. Gangguan ini dapat meningkatkan resiko terjadinya penggumpalan darah yang abnormal atau trombosis pada arteri dan vena. Trombofilia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu trombofilia yang diakibatkan genetik yang diwariskan atau yang trombofilia yang bisa didapat secara tidak langsung atau tidak dari genetika atau acquired. Trombofilia genetik disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua seperti defisiensi protein C, protein S, antitrombin 3, dan faktor 5. Sedangkan trombofilia yang bisa didapat atau acquired ini disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu seperti kanker, penyakit jantung, obesitas, dan kehamilan. Beberapa faktor resiko lain yang dapat meningkatkan resiko trombofilia itu antara lain adalah merokok, penggunaan kontrasepsi, dan imobilisasi berkepanjangan. Gejala trombofilia mungkin tidak terlihat pada sebagian besar orang. Namun pada beberapa kasus, trombofilia dapat menyebabkan pembekuan darah yang tidak normal dan penyumbatan pembuluh darah, sehingga tidak dapat menimbulkan gejala seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan pada daerah yang terkena. Trombofilia juga dapat meningkatkan resiko komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, atau emboli paru. Pengobatan trombofilia bergantung pada jenis trombofilia yang dialami dan faktor resiko terkait. Beberapa pengobatan yang direkomendasi antara lain adalah pengenceran darah seperti heparin dan warfarin, serta pengobatan antikoagulan lainnya. Dalam beberapa kasus, pembedahan mungkin diperlukan untuk menghilangkan bekuan darah yang terbentuk. Selain itu, perubahan gaya hidup seperti menghindari rokok dan juga menjaga berat badan, mengikuti diet yang sehat juga dapat menurunkan resiko trombofilia. Itu saja dari saya. Penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Revan. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Moderavan Pajaramananda dengan 3 digit NIM terakhir 229. Saya akan menjelaskan penyakit akibat abnormalitas dalam proses koagulasi nomor 3. Itu adalah koagulasi intravaskular dysmentia. Koagulasi intravaskular dysmentia adalah kondisi serius dan langka yang menyebabkan pembekuan darah tidak normal di pembuluh darah di seluruh tubuh. DIC ditandai dengan aktivitas koagulasi yang meluas yang menghasilkan pembentukan fibrin intravaskuler dan akhirnya oklusi trombotik pada pembuluh darah kecil dan menengah. DIC juga akan terjadi ketika protein mengontrol pembekuan darah menjadi terlalu aktif sehingga menyebabkan terbentuknya gumpalan kecil di pembuluh darah. Gumpalan ini dapat menyumbat pembuluh darah dan memutus aliran darah normal ke organ tubuh seperti hati, otak, ginjal sehingga menyebabkan kerusakan dan cedera serius pada organ tersebut. DIC juga dapat menyebabkan kerusakan pada protein yang menyebabkan pembekuan darah yang dapat menyebabkan pendarahan hebat bahkan dengan sedikit atau tanpa cedera. DIC dapat disebabkan oleh berbagai kondisi termasuk peradangan, infeksi, kanker, dan trauma atau cedera parah. Faktor risiko DIC termasuk reaksi transfusi, penyakit hati, dan komplikasi kehamilan. Gejala DIC dapat berupa pendarahan yang tidak berujung berhenti, gejala serangan jantung, gejala stroke, dan kegagalan organ. Perawatan DIC tergantung pada penyebab tingkat keparahan kondisinya, termasuk obat-obatan untuk mengontrol pembekuan darah, transfusi produk darah, dan pengobatan kondisi yang mendasarinya. Jika seseorang memiliki gejala DIC atau berisiko tinggi terkena penyakit ini, penting untuk segera menemui dokter. Pengamatan terbaru menunjukkan bahwa peran penting DNA ekstraseluler dan protein pengikat DNA seperti histone dalam patogenesis DIC. International Society on Thrombosis and Hemostasis atau biasa disebut ISTH membuat sistem penilaian diagnosis DIC yang terdiri dari parameter uji hemostatis global. Sistem penilaian ini sekarang telah divalidasi dengan baik dalam berbagai pengaturan klinis. Hal ini diharapkan membantu dalam berbagai pengobatan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ega Deogiata Pramana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 225. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas kesimpulan dari materi The Role of Protein in Blood Clotting. Yang pertama itu ada definisi dari protein itu sendiri. Jadi protein itu merupakan sebuah molekul besar yang memiliki berbagai peran di tubuh kita. Berdasarkan strukturnya, protein ini itu terdiri dari asam amino yang saling mengikat. Nah, ikatannya ini disebut dengan ikatan peptida. Itulah mengapa protein sering disebut dengan polipeptida. Nah, berdasarkan tingkatan strukturnya itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Yang ketiga itu ada tahapan atau proses dari blood clotting. Yang pertama itu ada proses tahapan hemostasis yang dimulai dari spasme atau vasokonstriksi vaskular, dilanjuti dengan pembentukan trombosit. Setelah itu ada hemostasis primer dan hemostasis sekunder, dan diakhiri dengan proses fibrinolisis. Untuk proses trombosis itu diawali dengan adesi trombosit, kemudian pelepasan trombosit, kemudian ada agregasi trombosit, dan diakhiri dengan pembentukan koagulasi. Nah, untuk protein yang terlibat dalam proses koagulasi darah ini disebut dengan faktor koagulasi. Faktor koagulasi sendiri itu terdiri dari 13, dari 1 sampai 13, dan proses koagulasi darah ini terbagi menjadi 2, itu ada hemostasis primer dan juga hemostasis sekunder. Untuk jalan dari proses koagulasi darah ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jalan intrinsik, kemudian ada ekstrinsik, dan juga umum. Nah, untuk contoh dari penyakit yang disebabkan oleh abnormalitas atau malfungsi dari proses koagulasi darah atau blood clotting ini, itu ada hemofilia, ada trombofilia, dan juga disseminated intravascular coagulation atau DIC. Nah, untuk saran bagi penulis itu bisa lagi diperdalam ilmunya, terutama di bidang darah dan juga pembekuan darah atau blood clotting, dan juga sering-sering membaca literatur terkait dengan materi ini. Yang kedua itu untuk masyarakat yang membaca,
untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, itu kita bisa mulai dengan mengonsumsi makanan-makanan yang lebih sehat seperti makanan-makanan yang mengandung protein esensial dan juga vitamin. Selanjutnya itu ada yang namanya 4 olahraga agar nanti peredaran darah itu menjadi lebih lancar. Sekian materi dari kelompok kami. Semoga bisa membantu dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik. Mohon maaf jika ada yang salah, baik itu dari penyampaian dan juga dari penulisan. Sekian dari presentasi kami, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.